Ini apa? Agak males ya, mohon maaf Ya, ya. maklum lah. Penyanyi ya. Jarang main. Oh baik, agak curhat ya Bapak ya. Ya, gimana? Eits, kita balik lagi. Ke obsesi. Obrolan Seru. santai. Berisi dong tentunya. Berisi. Jadi kita nggak cuma ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul, Ya, nggak jelas. tapi ada isinya. Ada isinya. Betul? Halo lo ya. Lori. Kamu kan jadi ngomong gini. Oh iya iya. Kayaknya Menyangkut ke narasumber kayaknya. yang kali ini ya Kali ini ya. terlalu berapi-api gitu ya. Dengar baik. Dengar baik anak muda. Ayo. Muda itu ya. Ya, kemudian. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Tanpa berlama-lama, panggil aja. deh. The one and only. Kak Christian Tamtama. Halo. Hai. Wah, gimana Shalom. kabarnya, Kak? Kabarnya baik, luar biasa. Thank you. Terima kasih Kak udah luangin waktu datang ke sini. Ya, sama-sama. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh kita bisa seru-seruan ya. Iya. Seru-seruan. Tentunya teman-teman yang udah nungguin juga sesi ini. Pasti. Udah 1 bulan loh. Oh, agak curhat. Udah lama ya nggak keluar ya? Enggak maksud iya juga sih. Nah kali Betul. ini kita akan main games sama Sebelumnya hambanya. Wah, ada tantangan nih buat woi, Cek. luar Udah siap? biasa. Udah siap? Oh, siap dong. Oh harus siap. Oke silakan. Udah dari 1 silakan. bulan lalu nih udah disiapin. Wih, Iya. Nantangin dari 1 bulan lalu. baik. Ini tantangan pertama nih, ini berhubungan dengan profesi juga sih masih Woi. berhubungan. Oke, baik. Waduh, Profesi. Udah siap ya Kak Kris? Udah siap ya? siap Gak dong. boleh menolak ya? Tubuh, jiwa dan roh. Ayo. Oh tubuh jiwa dan roh sudah dipersiapkan. Gini, kita mau tantangin Kak Kris. Kak Kris gimana khotbah Wah, di depan orang yang nggak Excited dengerin. nggak interest lah, yang cuek lah, yang ngantuk lah. Buang muka, ada kan Iya. yang muak-muak gitu kan. Iya. Nah, Coba Kak Coba. Kris, kita challenge Kak Ya. Kris peragain gimana caranya Kak Kris encourage itu. Pokoknya gimana caranya Kak Kris preach di depan jemaat yang seperti itu. Iya. wah, Oke. serius nih. serius. Serius. Ah, ini Oke. Dia agak kaget ya jujur. kaget lah. Kayak- Tantangannya, kayak waduh. Waduh, Ini itu kan. challenge nggak bisa ditolak. Oke. Oke, yuk kita Kita diam ya? kita jemaat. Kita jadi jemaat ya Kak Kris, gimana caranya menghadapi kita berdua? Ah. Ini tantangan banget ini asli. Ini Seru itu dong. kan biasanya otomatis dong ya kan. Iya. Waduh ya. Ngantuk. Tuh. Oke, ini benar-benar tantangan ya. Ini benar-benar tantangan. Ini luar biasa nih. Ya. Kaget dia kayaknya. Baik, kita freeze dulu sebentar. Saudara, ayo yang tidur bangun semuanya. Langsung Gitu bangun ya ya mungkin ceritanya. ya. Oh enggak, itu marah-marah kayaknya, itu marah-marah dong ya. Oke, Itu diulang. marah-marah. Boleh diulang, ada Boleh diulang ya. kesempatan Boleh diulang ya. diulang. Dengar baik saudara. Nah, itu dong, ya kan? Benar banget keluar. Iya, iya. Aduh, itu jangan Itu deh, jangan caranya. deh. Itu berat. Itu Oh, biasanya oke, harus terjadi guys. di Sip. iya, otomatis dong, itu Oke, langsung baik. dong. Iya. Tantangan pertama gagal. Aduh, sorry. Belum memenuhi syarat kita ya. Sorry. Gagal. Ternyata dia manusia biasa. Oke. Dan lagi kaget juga. Betul. Oke. Yang kedua kayak lebih kaget. Kedua ya. lebih kaget. Waduh. Yang kedua gimana Om Rifa? Kak Kris kan Jangan biasa susah-susah pendeta. dong. Enggak bakal susah. Oke. Kak Kris kan pendeta tuh. Udah gitu di kota besar. Waduh. Bisa kalau pelayanan malah lebih ke dilayanin kan. Kalau Wis. datang Kak Kris juga pernah kita waktu itu kayak dianggap kayak ya udahlah, maksudnya siapin ruang VIP apa Wais. segala macam. Waduh. Di ruang VIP itu ada yang melayani kan. Sekarang? Nah, sekarang kita balik posisinya Kak Kris yang harus melayani. Oh, itu gampang. Oh, itu gampang. Berarti ini bukan saya. Oh iya, itu kan udah terbiasa Oh, gitu baik. loh, ya kan? Kak Kris kita tantang sebagai pelayan. Ini kan kita kebetulan Ada di suatu tempat. Iya, Ah. satu tempat makan. Ya. Kak Kris sebagai pelayannya. Kita mau tahu Kak Kris seberapa besar kerendahan hatinya. Oh, baik. Penasaran?
Nggak pernah lihat juga kan? Oke, lanjut. Di sini ada buku menu, silakan kita Silakan. sebagai customer. Iya, Oke, Boleh, silakan. tolong. gampang sekali. Oke. Teman-teman, penasaran Pastilah. Iya. Iya nggak sih? berhasil Atau enggak? fail? Fail. Maunya sih harusnya berhasil ya. Aku sih fail pengennya. Oh, parah banget. Udah fail 1 kali soalnya. Yang pertama udah Iya, nggak bisa ya, iya. nggak lolos, nggak lolos. Oke. Pelayan. Sini. Sabar dong, Oh. pelan-pelan. Enggak, kita harus pancing dia. Selamat siang Om, Iya. Tante, silakan. Saya belum tante-tante sih. Oh iya, maaf. Lihat dong tampangnya cici-cici begini. Gimana sih? Silakan Oh, dibuka. oke. Om, Tante. Apa di sini spesialisasinya apa? Bubur, Ngomong dong. bubur ceker ayam Om. Sama Bubur ceker ayam, Bang. Sama Pakai sepatu nggak tuh ceker? Pakai sepatu. Nasi goreng ada gak nasi? Nasi goreng cinta juga ada Om. Tuh ngomong cinta gaya nih orang. Gaya nih ngomong Gaya. cinta nih. Saya nggak mau yang pesan kopi aja kopi. Waduh, kalau kopi ada Om di belakang sini. Saya nggak mau lihat kopi Papua saya maunya ya. Papua. Harus dari Papua asli kalau dia Iya. minum soalnya. Iya, Oke, baik. Papua ya. Oke. Saya teh tarik aja deh. Tante lagi. Aku nggak denger loh. Kakak. Iya. Ya, oke. Makasih ya. Jadi apa? Boleh tolong bilang? Tolong bilang. Nasi goreng cinta sama kopi Papua. Enggak, kita nggak pesen nasi goreng cinta. Oh, oke. Kenapa cinta mulu sih? Oh, iya. Dia bawa. Aduh, ini kayaknya. Kopi Papua, teh tarik. Oke. Ya. 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 Tolong ya. Sebentar ya. Yang ini ya. Kotor nih. Aduh. Eh, Maaf, Om. Nggak pakai desinfektan. Oh, iya. Oh. Silakan. Oh. Banyak. Nggak tahan. Oke lah. Oke. Cepat ya, saya nggak mau lama Ya, ya. makasih ya. Coba kita lihat ya. Iya. Dia bawain apa? Ya, oke. Teman-teman, dia masih sabar. Sabar banget. Ini dia lagi mencoba menyiapkan semuanya terus bawa ke sini. Ini seriusan ya. Dia bikin langsung ke kitchennya. Kitchennya. Mana? Lama. Mana sih? Oh Ya. iya. Kakak, ini Nyampe silakan. juga. Hah? Ini diminum. Teh tariknya yang mana ya? Teh tariknya yang ini kakak, silakan. Terus? Ini Teh Papua- kopi yang kopi dari Papua. Papuanya. Bener-bener dari Papua. Benar, baru nyampe tadi subuh. Oh. Jadi langsung di. Tapi kok Setengah sih Iya. Oh iya, mohon maaf kakak. Memang kalau porsi di sini satu gelasnya memang ukurannya segini kakak. Kamu minum kali? Oh, iya. enggak, Kak. Ini udah ada giniannya lagi udah Ini buka. enggak, ini memang kalau segini nanti diminum nggak bisa habis kakak. Oh, bagaimana cerita? Biar cepet pulang kita. Iya. Oh, Jadi luar memang- biasa kamu ya. Loh, ini kok ada loh. Enggak, ini bonus kakak. Ini dari memang hari ini spesial. Ini juga setengahnya, Karena- jangan-jangan ini udah dimakan juga setengahnya ya? Ini kan potongan gini nih. Enggak kakak. Waduh. Enggak, ini memang khusus spesial di hari ini ada. Yang benar kamu ya. Betul kakak. Kakak kakak saya. Sabar. Kali ini kayaknya kita nggak bisa kerjain. Gak bisa ya. Cocok melayani ya. Wah. Oke. Kali ini kita akui kita yang gagal jadi customer. Dia sabar banget guys. Dia sabar banget. Iya. Oke, pas challenge 2. Accepted. Nah, Challenge yang ketiga ini nggak boleh dia. Nggak boleh. Kita kalah nggak boleh. kita Dia harus harus. bikin dia fail. Fail banget. Kalah. Oke, baik Kak Kris. Ini merujuk ke Kak Udah Kris siap ya? Kak Kris kan dulu memulai pelayanan, saya tahu main musik juga, guru sekolah minggu. Ya. Ntar kita bahas lebih lanjut. Ya. Tapi kita mau main ini nih. Kakak sebentar ya. Gini, biasanya kan kalau guru sekolah minggu ngajar kan didengerin dong anak-anak sama anak muridnya. Nah kali ini Kak Kris harus contohkan apa yang dikatakan Tasya, tapi sambil melihat apa yang gerakan Tasya ya. Betul? Contohnya. Aku ceritanya aku yang melihat Om Rivo. Om Oke. Rivo yang pada ini. Perhatikan ya, anak-anak. Pegang mulut. Oh, ikuti. Iya, ikutin. Gerakannya. Jadi kan kalau Kak Kris dulu jadi sekolah minggu itu kan harus nge-grab tension anak-anak kecil kan. Oke. Nah, Pakai alat peraga biasanya. Nah. Gerak Iya. tubuh, gerak nah, tubuh. jadi ini kayak mencoba kita ngetes fokus gak? Iya, Ya betul. kan? Oke.
Ya. Oke. Mulai. Tasya. Mana dulu? Oh, Tasya. Selang-seling ya. Ya, selang-seling ya. Selang-seling ya. Alis. Pertama aja udah begini. Wah, Kayak gini bisa. satu ya. Analis, oke. Lanjut. Lanjut. Ya. Pegang mata kak. Udah. Guys, udah 2 kali Dua kali tantangan. udah. Sekali lagi dong. Oh, oke. Oh, masih nantangin. Baik, ayo kita Oke, coba. baik, Tasya. Aku lagi ya, Kak. Hidung. Tambah di belakangnya. Oke. Tapi gini dia udah gini. Ya. Kak. Apa-apa dong. Oke, lanjut ya. Oke. Mata. Begini, guys. Begini dong mata. Oke. Oke. Sekali lagi pada Oke, kan oke. dua Ya. kalah, 2 menang ya. Ya, oke. Sekali lagi ya, Kak. Tasya ya. Aku iya, aku. Oke. Aku. Mata. Nah. Sorry di tengah. Sorry di tengah. Ulang lagi ya, lambat ya. Agak Slow respon. Oke, baik. Sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Oke. Kak Kris pegang telinga. Udah dong. agak tremor. Ya udah deh guys. Kenapa nggak sini ya? Kenapa di sini? Kali ini kita gagal lagi. Ya. Yang menang deh Yang gua. Kembali lagi bersama saya Christian Tamtama dalam acara Obsesi dan ini bintang. Gimana ya? Sampai terkesima loh, nggak bisa ngomong apa-apa loh. Kerjaan kita dia. Iya ya, di boykot. Sorry. Tapi kita enteng sih jadinya. Enteng sih, kitanya diem dong ya. Makasih Kak Kris. Thank you Kak Kris sudah bersedia untuk ada di sini. Bahkan kita udah kerjain dia ya tadi. Iya, seru-seruan gitu. Oh, berhasil ya. Berhasil. Ya kita sih ngaku Enggak. lah ya. Iya, boleh lah. Boleh lah. Obsesi, obrolan seru, Santai. berisi. Nah, semuanya udah kita lakukan. Sesi terakhir nih, Yang berisi. Wis. Berisi. Ya. Wah, berisinya kok ke perut saya ini berisi nih. Kalau ada Isi Ivandi biasanya makanan. Ivandi. Oh iya, isi ya. Pasti teman-teman juga penasaran. Kali ini kita akan kupas tuntas. Betul. Iya. Tentang kehidupan Kak Kris. Christian dalam mengikut Tamtama. Tuhan Yesus Kristus. Wow. Amin. Amin nggak tuh? Berasa pendeta di gereja dong. Langsung aja Ya. tanpa lama-lama. Pertanyaan Kita coba kupas. sikat kupas dulu pertama. Baik, aku taunya Kak Kris ini kan udah pelayanan gitu kan, main keyboard, guru sekolah minggu, bahkan jadi pendeta gitu, pembicara di Sekarang, mana-mana, iya. yang udah padat jadwalnya gitu, bahkan di rayon-rayon besar ada, Bisa jejaknya di aja, YouTube kita bisa. bisa lihat, Iya, ya kan? kan? Waduh. Puter ini ada Kak Kris, Waduh. puter ini ada Kak Kris gitu ya kan. Udah membahana. Ah, siap. Pengen tahu latar belakangnya Kak Kris tuh apakah sudah langsung cepat gitu, udah kayak otomatis guru sekolah minggu langsung ikut ini langsung Tuhan kasih talenta yang langsung Pokoknya langsung gitu, langsung memberikan diri untuk sesuai gereja. usia langsung naik gitu ya. Iya. Oh, enggak lah. Pasti apa namanya? Yang kenceng dong Kak Kris, boleh? Oh iya. Nggak, ya pasti dalam hidup saya juga banyak proses yang saya juga lewati. Ada ya Kak, proses itu ada? Oh ada, Ada ya? banyak lah. Ada. Saya juga nggak apa namanya ya melewati yang namanya turning point juga. Wah. Ya bisa apa namanya ya dalam tanda petik Tuhan pakai sampai hari ini. Dulunya hidup saya juga Nah ini seru nih, Nah. langsung. iya dulunya saya juga apa namanya hidup saya ya Kristen memang Kristen tapi ya Kak Kris udah Kristen dari lahir? dari orok. Dari orok. Orok, Iya. Orok, baik. Dari Sama. bayi, iya dari bayi. Orok kan. Brojol. Oke, Oh ya terus? Kristen karena orang tua Kristen. Orang tua Kristen dan otomatis saya juga pasti Kristen kan. Iya. Nah dari kecil ikut sekolah minggu ya dulu ingat banget ya sekolah minggunya itu jam 9 tuh ya saingan sama Doraemon zaman dulu. Wah. Aku juga masih ada momen itu kok. Mau nonton Jadi di ingat rumah banget. ke sekolah minggu. Ya, makanya kamu sekolah minggu dipancing-pancing tuh sama permen kan Snack. sama coklat Superman waktu itu kan zamannya. Nah, akhirnya ya ikutlah sekolah minggu. Nah, terus kemudian bertumbuh
remaja ya, apa namanya, ikut remaja juga di gereja. Nah, tapi di sekolah ya, di pergaulan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, nah saya sempet jatuh ikut ya dengan teman-teman yang nakal pada waktu itu ya. Wow, Akhirnya tidak disangka-sangka. iya, akhirnya ya kenakalan-kenakalan remaja waktu itu Mengalami juga mengalami juga, Udah nyicipin tuh berarti? melewati juga. Oh. Iya, dan Wah, apa gitu ya. namanya, ya mulai kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP itu transisi lah dari kelas 6 ke 1 SMP tuh mulai kenal nyoba-nyoba rokok waktu itu ya, terus minum minuman keras, lalu apa SD ke namanya, SMP loh. ya, terus makin naik lagi SMP ke SMA, mulai tuh pakai narkoba dan apa namanya, ya mulai ikut-ikut tawuran ya, hidupnya makin hancur di usia sekolah SMA Youth. Tapi akhirnya Nah, bersyukur puji Tuhan saya ngalamin yang namanya encounter ya, ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan ngalamin Wow. jamah Tuhan itu setelah lulus dari sekolah SMA. 1 tahun kemudian setelah lulus, nah saya ngalamin jamahan Tuhan dan apa namanya, disitulah menjadi titik balik untuk saya apa namanya, terima Tuhan secara pribadi ya, maksudnya hidup lahir baru waktu itu. Wow. Itu tahun 2002 akhir. itu apa Kak Kris lagi ada di ibadah hari Minggu atau Ada kayak Nah, gitu lah. jadi momennya tuh gimana tuh? ini yang unik memang ya, yang saya memang apa namanya, nggak terpikirkan sebelumnya. Nggak terlupakan atau nggak terpikirkan. Sama dua-duanya kayaknya. Gitu ya. Jadi apa namanya, saya ini dari kecil ikut dengan orang tua saya di gerejanya orang tua saya. Ya, Oke. notabene yang gereja Oikumene lah ya, gereja Oke. gereja apa namanya, Injili lah seperti itu. Nah, tapi di tahun-tahun 2001, 2002 ya, saya tuh diajak sama teman saya ikut gereja di gereja kita sekarang nih, Tampak Siring. Oke. Gitu ya. Waktu itu ada teman saya yang udah lebih dulu ibadah di gereja kita, lalu diajak saya ya beberapa kali. Nah, satu momen saya ikut ibadah di Tampak Siring waktu yang sore tuh. Karena kalau pagi kan saya ikut gereja orang tua saya. Sorenya Nah, baru. sorenya ikut di gereja Tampak Siring. Nah, waktu itu masih ibadah 4 ya kalau nggak salah. Belum ada sore. Belum ada lima. belum ada ibadah 5. Nah, saya ngalamin satu momen di mana dari pujian penyembahan awal itu saya ngalamin ada sesuatu yang beda ya di hati saya. Terus kok saya bisanya saya ngeluarin air mata, saya nangis, saya ngalamin sesuatu yang beda yang saya sampai kaget, ini kenapa saya ya gitu ya. Lalu dengar khotbah juga itu apa tersentuh. Lalu setelah khotbah juga ada tantangan apa namanya, altar call tapi cuma di kursi, waktu itu nangis dan terus sampai ibadah selesai. Sampai saya pulang ke rumah. Agak cengeng ya kalau cengeng sekarang ya. Apaan yang terjadi pada diriku? Itu saya keluar dari gereja itu, mata saya tuh agak bengkak-bengkak begitu lah. Ya, kayak sembab-sembab Oke, begitu. Dan benar, nah waktu itu saya masih naik angkot kan kemana-mana. Saya naik mikrolet, saya inget banget itu ya, ke rumah saya. Nah, di mikrolet itu saya masih kebayang ya. merasakan tuh ya? Masih ya, ada satu apa ya? Apa sih bahasanya tuh istilahnya, membekas gitu, sesuatu yang membekas yang bahasanya. kepikiran terus gitu loh. Iya, Kenapa iya. ya tadi ya? Kenapa? Pokoknya ada sesuatu yang beda. Nah, lalu setelah itu saya telepon teman saya tanya teman saya yang dia suka ajak saya kan ke gereja. Saya bilang, saya ngalamin begini loh tadi waktu ibadah. Saya tuh kenapa ya dengan saya? Nah, teman saya sederhana dia jawabnya, dia bilang, "Kris, kamu lagi di jamah Tuhan." Wow. Nah, setelah itu saya mulai timbul tuh rasa kerinduan, haus dan lapar, pengen tahu, Ngapain pengen aja? lebih lagi. Nah, lalu teman saya arahkan, kamu dilayani deh, nanti kamu dibaptis. Nah, setelah itu saya akhirnya dilayani dan saya baptis tuh, pada waktu itu baptis Islam gitu ya. Di gereja kita. Pada waktu itu baptis Islamnya bukan di gereja kita, di Oke. gereja Tiberias waktu itu, di kan Kelapa Gading waktu itu Pakai ada kolam Tiberias, ya? ada Banyak gereja lah, kita ya, Taman ya, Siring ya. ya. Nah, tapi setelah dibaptis di Tiberias, jadi cuma numpang baptis doang di Tiberias waktu itu oke. ceritanya gitu. Nah, lalu setelah itu
lebih nyaman di gereja kita ya pada waktu itu ya. Nah akhirnya setelah itu mulai dari 2002, 2003 dan sampai hari ini ya tetap ada di gereja kita. Dan Gitu. memulai melayani itu pada saat Tahun 2003 akhir. Wah, 2002 dalam 1 tahun ya? iya berarti 1 ya? tahun 1 bertobat tahun. ya istilahnya. Jadi Kak Kris itu sudah bisa main musik di awal, apakah pas sudah melayani baru belajar main piano? Nah, ini unik juga nih. Jadi waktu itu ditawarin kan sama teman saya, dia bilang ini Ditawarin sama temennya kayaknya. diajak gitu ya. Gak ada yang nawarin ya? Oh, gimana? Masuk sendiri Dia- ya, udah nggak? Menawarkan. Nggak, dia bilang gini, Kak Kris bisa main gitar kan? Oh bisa. Oh. Bisa nggak bantu melayani di sekolah minggu? Waktu itu sekolah minggu Soleh juga Tetap tuh. di gereja kita berarti Ya di gereja memulai. kita di Tampak Siring. Saya bilang oh iya, saya mau. Saya bilang dengan senang hati. Nah melayani lah. Nah melayani main gitar di anak sekolah minggu waktu itu. Lalu mulai di pelayanan sekolah minggu itu juga saya mulai belajar piano, belajar keyboard gitu kan. Karena apa namanya ya mulai Berarti kalau boleh dibilang autodidak semua ya? otodidak. Tapi di pertengahan jalan saya sempat kursus tapi nggak lama gitu. Sampai cuman gurunya sebel aja gitu ya. Cabut. Ini orang pinter banget. Iya, udahlah gitu. Nah, jadi ya itu melayani di sekolah minggu di gereja kita. 2003 melayani sekolah minggu dan terus lanjut tuh. Lanjut sampai ya 2014 2015 lah. Nah, sudah mulai waktu itu kan transisi ke JC ya waktu itu. Oke. Kan Pak sempat melayani di JC. Jadi cukup lama juga di sekolah minggu. Oke, baik. Gitu. Ini juga pesan buat teman-teman yang nonton juga. Apa tuh? Bahwa kalau kita dalam memuji Tuhan itu nggak main-main loh, bener nggak? Iya, betul. Even pun sekarang kita lagi online, itu ada jamahan Roh Kudus, dia nggak bisa dibatasi ya. Kebetulan ceritanya Kak Kris waktu itu onsite. Iya onsite. Cuman kan gini, maksud aku tuh Kak Kris yang nggak pernah, kalau kita kan biasanya kalau memang udah dari sekolah minggu di tempat kita yang biasa aliran Roh Kudus, itu udah tahu Roh Kudus gitu loh, yang ini jamahan Roh Di Kudus. jamah Tuhan. Nah, dia tuh nggak ngerti apa-apa dan dia di bawah temannya, Dateng. iya, tetap gitu loh. Maksud aku tuh jadi buat teman-teman yang nonton, kita tetaplah excited dalam menyembah Tuhan. Bahkan kayak yang tadi juga Kak Kris sudah jelasin bahwa dia tiba-tiba dalam 1 tahun progresnya cepat ya. Maksudnya langsung dalam pelayanan hal langsung. kecil dia lakukan, dia main gitar. Tuhan tambahkan talentanya ya. Satu persatu. Sabar, tahan dulu. Ntar kita korek-korek lagi. Iya dong. Nah. Tuhan perlengkapi. Wow. Nah, itu. Amin. Tapi Kak Kris berarti sempat di tengah-tengah itu ada part akhirnya ikut kursus juga. Oh iya, Tadi kalau kan udah untuk jelasin Untuk pas ya. keyboardnya. mendalami. mendalami keyboard. Nah, Dengan sempat, tujuan dengan tujuan ya untuk Untuk- bisa lebih lagi ya, bisa melayani Tuhan. Dengan tujuan mendekati si pianis ini. mendekati keyboardnya. agak offside ya. Pelajarannya ya. Iya. Keyboardnya. Sorry. Mendekati si pianis loh katanya. Nah, ada cerita juga nih. Jadi waktu saya udah mulai bisa main keyboard ya, lama-lama udah mulai mahir gitu ya, mainin Khususnya ya lancar. khususnya lancar. Nah, kan pelayanan di sekolah minggu tuh Iya. gitu kan. Nah, tiba-tiba ada tuh beberapa teman-teman nawarin, "Kris, kamu udah bagus nih main keyboardnya. Pelayanan aja di ibadah raya atau di iya, pelayanan langsung. Wah, merambah kan Merambah. begitu kan. Nah, terus mereka bilang, "Wah, ini lebih keren di ibadah raya," gitu kan. Lebih Tapi- keren. Tapi waktu itu saya bilang begini, enggak. Tuhan belum suruh saya gitu ya. Ush. Tuhan nggak ngomong gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya waktu itu dapat satu hal bahwa begini, melayani itu adalah di tempat yang Tuhan butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, Wah, catat nih. itu apa Yang ya? Tuhan tempat yang Tuhan tempatkan gitu Yang ya. Kak? tepat. Iya, pokoknya Bukan kita benar, butuhkan. betul. Oh, Bukan yang kita inginkan, gitu. bukan yang kita inginkan. Jadi ibaratnya yang Tuhan inginkan, di mana Wow. Tuhan mau kita melayani di Iya, situ. iya. Kita sih pengennya tetap di atas panggung sih sebenarnya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Oh, parah. Pengen dilihat orang itu kayaknya lebih pelayanan gitu. Enggak. Hah? Betul nggak sih teman-teman? Karena saya gini, saya dapat satu konsep bahwa begini loh.
kan banyak orang bilang apa namanya, oh kalau ibadah raya tuh, wah tuh pemain musiknya harus memang yang wah, yang berkualitas, ya pokoknya yang dalam skill, ya. dalam tanda petik bintang 5 lah. Tapi waktu itu saya juga punya pikiran gini, wah sekolah minggu juga harus dong dapat pelayanan yang bintang 5 gitu kan. Nah, Justru itu generasi penerus. nah sebenarnya. iya betul. Siap. Makanya saya jujur ya, saya apa namanya, Nggak puji salah Tuhan. Tuhan angkat. Puji Tuhan enjoy melayani belasan tahun di sekolah minggu Sekolah karena minggu. memang ya kita bisa do something, giving the best buat generasi anak-anak gitu. Wow, Kita anak punya- sekolah minggunya nih ya, bangga banget anak sekolah Berisi minggunya. sekali. Dan ternyata berkat di sekolah minggu banyak loh. Betul. Oh, wow. iya. Apa tuh? Berkatnya berkat memang apa? berkatnya kan memang tidak terlihat gitu ya, memang tidak terlihat tapi Itu ya. anak sekolah minggu itu. Oh, saya ingat banget ya ada salah satu apa namanya, salah satu senior rohani ya itu pernah bilang gini, pelayanan yang berkatnya banyak itu adalah pelayanan di mana yang nggak ada orang mau melayani di situ, atau yang Tidak cuma kelihatan. iya gini, pelayanan yang banyak berkatnya adalah pelayanan yang hanya sedikit orang yang mau melayani di situ. Ah itu berkatnya banyak. Nah tapi berkatnya di sini tentu berkat rohani ya, berkat Iya, yang nggak kelihatan, bukan Iya. berkat yang kelihatan, Bukan tapi hanya jasmani gitu ya. iya bukan hanya jasmani, tapi ya di suatu hari nanti lah pasti kita akan dapat berkat yang besar. menuai. Dan ternyata Wow. benar itu, luar biasa. Wow. Luar Gitu. biasa. Berarti itulah ya titiknya Kak Kris jadi melayani Tuhan lah ya Ya. Sampai pada hari. sampai pada Nah, hari ini. Kak, kan apakah Kak, kan kita tahu sendiri nih ya sekarang Udah melayani, Kak Kris udah berarti udah kurang lebih udah berapa lama tuh ya? udah Dari 2003. Ya, melayani dari 18 tahun, Kak. dari 2003 ya, 18 tahun. Berarti Kak sekarang anak sekolah minggunya Kak Kris ada yang udah SMA mau kuliah. udah kuliah. Oh Saya iya, udah udah. selesai. Ya kan? udah besar-besar semua Iya, pasti. Iya. Wow. Iya. Nah, Kak Kris, kan perjalanan pelayanannya Kak Kris sampai hari ini, Kak Kris tadi baru cerita sampai di sekolah minggu ya. Iya. Nah, setelah itu Kak Kris lanjutin dulu deh cerita. Setelah Kak Kris pelayanan di sekolah minggu itu, ranah pelayanan yang Kak Kris sentuh lainnya, coba. Iya. Sampai hari ini. Nah, nggak pernah terpikirkan oleh saya pribadi, nggak pernah nyangka dan nggak pernah duga ya. Artinya gini, ternyata maksudnya Tuhan percayakan saya ke pelayanan-pelayanan yang dalam tanda petik lebih lagi gitu. Wow. Dan kalau mau diikutin garisnya ya, itu bener-bener rasanya tuh seperti kayak apa ya, seperti Mimpi. udah nggak ya, memang betul seperti mimpi. Tapi gini, ada istilah itu nih kejadian nih, gitu lah. Bukan keluaran, ibaratnya Bukan begitu lah. Iya udah benar. Agak loading loh. Jadi keluaran. memang nggak diprediksi sebelumnya, tiba-tiba loh kok apa namanya dipercayakan khotbah di sini, khotbah di situ dan lain Khotbah sebagainya. beliau, teman-teman pasti udah tahu. Tempatnya tuh lumayan ya, wah juga gitu. Tapi satu hal sih Kak Kris, aku nangkapnya gini loh. Kak Kris tuh malah kayak pohon, Apa tuh? Kenapa tuh? berakar dulu, berakar. Iya. Baru Baru dia tumbuh ke keluar. atas. Gitu loh. Soalnya aku percaya bahwa apa yang Kak Kris kerjakan tuh bukan kalau menurut aku kejadian tadi agak kurang sih Kak Kris. Kak Kris kan pasti ikut pelatihan kan? Pengkhotbah ikut nggak? Ikut Eh, belajar sesuatu, belajar Berarti kan ada yang upgrade dipersiapkan. diri juga di situ, benar Iya. nggak sih? Mempersiapkan, jadi wadahnya Tuhan ada, kitanya juga siap, go, ceng, ya. benar kan? Tapi lebih ke proses pembentukan kayaknya kalau saya. Nah ini nih menarik nih. Berarti itu bukan hamba Tuhan kejadian, berarti hamba Tuhan Apa? padang gurun. Pembentukan. Padang gurun. Aku bilang padang gurun. Melewati ya. Karena semua kita harus lewatin itu sih. Iya, Jadi iya. ketika kita bicara, kita hidup di situ. Iya, iya. Benar nggak sih? Ya, Setuju ya, nggak? ya. Nah itu gimana Kak? Kalau tadi Kak Kris bilang Ya, jadi gini, memang gini. Pada awalnya, cerita awalnya tuh gini, saya tuh nggak pernah ada kepikiran mau jadi pengkhotbah, mau jadi pendeta. Bukan cita-cita. Bukan cita-cita. oh Tetapi begini, dari awal sejak lahir baru, jadi ketika saya di jamaah Tuhan, lahir Iya. baru, itu memang ada dorongan yang kuat ya untuk melayani jiwa-jiwa dan
bawa jiwa-jiwa. Karena dorongan saya tuh gini loh. Dorongan saya gini, kalau saya bisa ngalamin seperti ini, saya juga pengen teman-teman saya juga ngalamin hal yang seperti ini. Wow. Makanya singkat cerita waktu itu setelah saya lahir baru, saya kumpulin tuh teman-teman alumni SMA saya. Jadi waktu itu kan 1 tahun setelah lulus, 1 tahun setengah, hampir 2 tahun kita sering ketemu bareng. Biasalah alumni sekolah kan awal-awal lulus suka nongkrong-nongkrong bareng. Masih dapet ya. Masih Di momen-momen itu saya baru lahir baru. Terus saya bilang begini sama mereka, daripada kita ngumpul-ngumpul, kita bikin komsel aja yuk. Nah, waktu itu udah deh bikin komsel. Nah, habis bikin komsel, nah, nggak ada pemimpinnya nih gitu kan. Nah, mereka semua bilang begini, lu aja deh Chris yang mimpin kita gitu kan. Lu aja jadi pemimpin komselnya gitu. Ya sudah mau nggak mau karena mereka juga kan memang mereka bilang kan lu yang ngajak, jadi lu yang tanggung jawab. Udah deh. Ini kejadian. Saya pimpin lah mereka. Nah, jalan setahun lagi, ya hampir jalan 1 tahun setengah. Nah, saya mulai ada dorongan untuk ambil sekolah teologi ya. Jadi waktu itu. Wow. Nah, dengan tujuan satu gini. Tujuan saya sekolah teologi waktu itu bukan untuk jadi pendeta. Tapi Bukan untuk jadi pengkhotbah. Tapi untuk saya belajar mendalami firman Tuhan supaya saya nggak salah kasih makan ke anak komsel. Ke anak komsel saya sebenarnya waktu itu tujuannya begitu. Supaya kalau mereka tanya-tanya saya bisa jawab. Oke. Nah, itulah tujuan awal saya. Nah, baru 2003 akhir kan mulia ya. Mulia. pahlawan tanpa jasa. Oh gitu ya. Gitu ya, guru dong, guru. Guru. Nah, 2003 mulai melayani. Nah, tapi dalam perjalanan melayani di sekolah minggu tadi ya. Tapi dalam perjalanan pelayanan terus komsel jalan, di sekolah minggu juga jalan. Nah, ngalamin juga tuh goncangan-goncangan. Nah, itu proses. Gimana, Kak? Nah, saya ingat ya, di tahun 2005 saya kehilangan adik saya, ya, adik kandung saya. Oh, ini berarti yang nomor 2 di bawah saya langsung. Ini termasuk di tantangan yang Kak Kris sempat lewatin ketika Kak Kris udah mulai memberikan diri untuk mulai melayani Tuhan. Nah, ya, udah mulai jadi waktu saat perjalanan melayani Tuhan, nah saya mulai tuh ngalamin yang namanya proses ya atau pergumulan tuh yang saya nggak sangka-sangka juga sebelumnya gitu. Nah, adik saya dia meninggal karena sakit leukemia waktu itu. 2 tahun proses pengobatannya dan waktu itu ya sempat secara pribadi ya sempat kecewa juga dengan Tuhan. Karena kenapa Tuhan, saya kan doa udah dengan iman, saya doa dengan percaya, saya melayani Tuhan, tapi kok doa saya rasanya nggak dijawab sama Tuhan, malah adik saya Tuhan dipanggil. Itu sedih sekali ya, itu betul-betul kehilangan sekali waktu itu. Nah, sempat saya ingat banget waktu itu selama 6 bulan saya menjauh dari Tuhan karena kecewa waktu itu. Ada ya ternyata part itu ya Om Riko. Ada. Iya. Karena gini, menjauhnya dalam arti begini, saya tuh biasa tiap pagi saat teduh pribadi gitu, karena itu pesan dari mentor saya. Jadi setelah saya baptis, lahir baru, saya sempat di mentor tuh 1 tahun setengah. Ada pesan dari mentor saya, dia cuma bilang begini, Chris, sesibuk-sibuknya kamu, jangan lupa saat teduh. Kamu harus saat teduh tiap hari. Nah, itu saya lakukan. Nah, tapi di tahun 2005 itu ketika adik saya meninggal, saya mulai jauh dari Tuhan karena saya kecewa dasarnya. Saya merasa Tuhan kenapa nggak jawab doa saya gitu kan, saya udah beriman. Tapi di 6 bulan setelah saya menjauh dari Tuhan, saya ingat banget ya hari itu saya di kamar tiba-tiba dengar suara Roh Kudus gitu ya, suara Tuhan. Dalam hati tuh Tuhan ngomong gini, Chris kamu kenapa? Terus saya peka kan ya di suara Tuhan. Lalu saya jawab, Tuhan saya kecewa sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya, kamu kecewa kenapa? Lalu saya bilang, Tuhan saya kecewa karena adik saya meninggal. Padahal kan saya udah berdoa dengan iman, saya udah minta sama Tuhan supaya Tuhan nyatakan mujizat, tapi Tuhan nggak jawab adik saya. Tuhan nggak sembuhkan adik saya. Lalu Tuhan bilang gini, nah ini menjadi satu momentum rohani juga buat saya. Ya. Tuhan bilang begini, Chris, turning back secara spiritual ya. Turning back ikutan dengan turning point. Turning mindset lah, lebih tepatnya gitu ya. Nah, saya bilang ini, Tuhan saya minta mujizat tapi Tuhan malah panggil adik saya. Lalu Tuhan bilang begini,
Chris, waktu kamu berdoa untuk minta mujizat, saya sudah lakukan mujizat sebenarnya buat adik kamu. Ih, saya kaget, saya tanya gini, Kok Tuhan, gitu, gitu? iya, mana mujizatnya Tuhan? Adik saya meninggal kok mujizat? Lalu Tuhan bilang begini, Chris, coba ingat, adik kamu sakit berapa lama? Lalu saya coba ingat, 2 tahun Tuhan. Adik kamu sakit di rumah sakit, ada berapa orang yang sakitnya sama? Jadi waktu memang adik saya sakit di rumah sakit Darmais, itu satu bangsal ada 8 orang ya kurang lebih yang sakitnya sama dan angkatannya sama ceritanya dari tahun 2003. Nah, dari tahun 2003 sampai 2005 itu banyak yang dalam tanda petik gugur ya, maksudnya yang meninggal lebih dulu. Yang pasien pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Dan saya ingat adik saya itu yang paling akhir meninggalnya. Nah, lalu setelah itu Tuhan bilang ini, kamu ingat baik-baik, Chris. Mujizat itu bukan hanya kamu minta sembuhan lalu disembuhkan. Wow. Bukan hanya minta uang dikasih uang. Bukan hanya minta kerjaan dikasih kerjaan. Tapi mujizat itu berbicara daya tahan. Ketika adik kamu tahan selama 2 tahun, itu sudah mujizat. Wow. Wah, saya baru ngerti konsep tentang mujizat dari Tuhan yang sesungguhnya ya. Wow. Jadi bukan hanya jawaban doa yang kita inginkan, tapi Terjadi. daya tahan, kekuatan yang Tuhan berikan itu juga sudah mujizat sebenarnya. Wow. Ya. Nah, mulai hari itu saya, melewatinya. wah, itu proses tuh. Saya, oh iya. Nah, setelah itu akhirnya saya mulai move on lagi, bangkit lagi dari Tuhan. Ini kembali lagi kayak setiap apa sih beberapa kali obsesi juga ada juga yang seperti ini kan Ya. kesaksiannya. Bahwa kebanyakan kita punya konsep berpikir yang Salah. ya Iya. tentang mujizat. Apa yang kita doakan itu yang harus dijawab, itu baru mujizat. Kadang-kadang gini ya Kak, cara pikir kita tuh kadang-kadang lupa kalau Tuhan tuh melebihi cara pikir kita ya. Iya, betul. Beda. Apalagi anak muda kan kayaknya cuma mengotakkan itu aja kadang-kadang. Tapi Iya. dia nggak tahu kalau Tuhan tuh bisa lakukan semuanya gitu. Betul. Iya. Nah, terus Setelah itu udah selesai nih, ini prosesnya masih udah lagi, selesai. masih ada proses masih ada. masih ada lagi. Nah, setelah kehilangan adik saya, beberapa tahun kemudian ya, saya kehilangan orang yang saya sayangi dalam tanda petik Pasangan tapi apa namanya dah? Masih pacar lah ya. Pacar dong, ya pacar, bukan Iya. bukan pasangan hidup. Nah, tahun-tahun berapa ya, sekitar 2007 2008 lah ya, Oke. sekitar segitu. Nah, saya ada 2007 2008. Oke. Udah Ya. rohani tingkat tinggi. Terus? belum lah, masih proses itu Oke, kan. oke. Nah, apa namanya, ya menjalin hubungan lah ya dengan seorang wanita lah, kita jalani. Siapa dia? Oh, jangan dong, itu jangan dong. Itu sensor kalau siapanya kan. Oke, lanjut Kak. Nah, tapi ya ternyata hubungan kita juga nggak bisa lanjut ya karena satu dan lain hal. Nah, di waktu yang sama saya merasa broken lah gitu ya, kehilangan gitu Broken kan. vessel. Lagu. Broken relationship lah ya, gitu ya. Telepon si orang tersebut. Oh, jangan dong. Ayo kita kontak aja sekarang. Langsung deg-degan. Enggak lah. Enggak. Mungkin nonton tayangan ini. Ya, enggak, karena memang di satu sisi juga ya kita menyadari ya, kita juga memang masih perlu banyak belajar dalam membangun relationship ya, dan ya dalam banyak hal lah. terutama hal komitmen kan gitu ya. Oke. Nah, broken, gagal, nah, wah saya merasa sedih, saya merasa apa namanya hancur ya, Hancur hati. broken iya. Hancur Ya, hati. ya manusiawi ya, apalagi betul. anak muda banget kan, umurnya masih itu kan Yes. gitu ya. Wah, broken banget lah itu rasanya. Wah, itu kayaknya merasa itu langit apa namanya Gloomy banget ya Kak? enggak, pokoknya Gloomy. Kejadian 1 ayat 1 lah. Pada mulanya gelap gulita itu terjadi buat saya pokoknya gitu kan. Gelap gulita. Wah, pokoknya semua kayaknya gelap. Nah, tapi tanpa saya sadari, ternyata di momen saya broken itu menjadi satu titik balik yang baru lagi. Maksudnya menjadi satu titik lompatan. Naik tingkat ya. Iya, titik Naik lompatan untuk
saya next level secara spiritual. Wow. Dulu saya nggak ngerti, tapi kesini baru saya ngerti. Kenapa? Jadi karena begini, karena saya ngalamin broken, waktu itu saya merasa nggak kuat, ya, merasa nggak mampu. Nah, saya lalu mulai ikut tuh yang namanya doa pagi di gereja. Tahun-tahun 2007-2008, nah ini Pak Tarigan. Keren tuh. Almarhum Pak Tarigan. Makasih Tuhan Yesus sudah Mempertemukan. Nah, ikut tuh. Nah, awalnya karena mentok, karena kan, aduh, udah nggak sanggup. Susah tidur jam 6 mulai dong, bener. Mentok karena gini, gue nggak sanggup nih, gitu Iya, loh. iya. Ya, ngelewatin, Menghadapi realita broken kehidupan. seperti begini, Oke, gitu ya. oke. Mentok, lalu cari Tuhan lebih banyak. Ikut doa pagi. gitu. Nah, Oke. seminggu ikut, 2 minggu ikut, kok beda ya rasanya? Maksudnya, Lebih- kok jadi bisa lebih Ada tenang, ada kekuatan, kekuatan. gitu ya. Akhirnya nambah lagi 3 minggu, sebulan, 2 Lihat bulan. status dia udah mulai bisa move on. Oh, memang. 100 mantan udah bisa move on, kita belum punya gitu kan gitu. Iya. Wah, itu makin broken lagi agak, dong yang ini gitu ya. agak curhat. Gitu Yang ini ya. agak curhat. Nah, tapi ya gini, di momen-momen itu saya bersyukur ya. Iya. Ketika Dia saya punya waktu lebih sama Tuhan ya. ketika saya terpuruk, Tuhan bawa saya untuk cari Tuhan lebih banyak. Wow. Nah, ikut doa pagi ya, terus mulai banyak baca buku rohani juga. Kenapa? Karena dulu bener-bener saya pikirannya kan medan peperangan di pikiran kan. Betul. Ingat memorinya ini, ingat memorinya itu, dan Lagi makan ke Ah, sasaran. Kayaknya ingat. kita pernah pergi berdua. Iya, ya. Lihat tempat duduk itu waktu itu Ingat, duduk berdua. ya. Jalan lewat jalanan ini ingat lagi kan. Aduh, bahaya emang. Nah, itu pikiran kita benar-benar diserang kan waktu itu. Nah, banyak baca buku rohani dan saya banyak dengar kaset-kaset khotbah. Waktu itu CD khotbah ya. Dengar CD khotbah tiap hari, dan itu saya lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ikut HMC juga kan waktu itu kan. HMC kita kan apa? Pemulihan yang pengerja-pengerja kan. Iya, Waktu itu. Wah, betul. itu udah. Wah, pelan-pelan mulai terbangun gitu Iya. loh. Dan tanpa disadari ternyata momen-momen seperti itu Tuhan sedang memperlengkapi saya. Oh. Tuhan sedang membuild up saya. Tuhan sedang mengisi saya dengan sesuatu yang besar yang akan Tuhan gunakan nanti di kemudian hari. Wow. 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. 6 tahun, 7 tahun lah setelah saya itu ya. Setelah broken. Nah, ternyata Tuhan mulai buka pintu untuk saya bisa melayani lebih lagi Wow. di area-area yang lain. Kembali lagi nih pesan buat teman-teman yang Wow. nonton ya kan. Wah, itu. Even masalahmu apapun yang kamu hadapi sekarang, putuskan, Balik lagi. tinggalin sama si dia, jangan sibuk malah lihat statusnya ya nggak? Bukan berarti harus putus juga. Iya enggak, Iya. kalau saat atau lagi sedang sakit, sedang apapun yang Ya, kita hadapi sekarang, bisa apalagi banget. sekarang pandemi, orang bisa kehilangan pekerjaan, lagi sedang susah lah. Betul, Jangan tinggalkan Tuhan. betul. Malah justru ngisi ya, Pak. Oh iya. Jadi keterpurukan itu adalah kesempatannya Tuhan Wow. untuk memperlengkapi kita untuk kepercayaan Tuhan yang lebih besar lagi. Keren, top, Gitu. mantap. Ya. Saya rasa udah selesai. Kayak kayaknya. closing aja. Belum. Nih, kalau buat Menarik aku ya. sih, Kak Kris gini, Kak Kris. Aku pengen tahu gini. Kak Kris kan sekarang udah ambil sepenuh waktu kan, full timer menjadi hamba Udah, Tuhan. kalau sekarang udah 100%. memberi diri kan. Betul nggak? Ya, Nah, betul. tadinya kan setahu aku malah Kak Kris tuh dari sekuler gitu loh. Bekerja Oke. sebagai pekerja di luar gitu yang bukan Ya. ini sepenuh waktu. Nah, itu aku pengen tahu kapan bisa memutuskan itu, atau adakah Gimana lagi ceritanya? Ya, seperti ya. orang-orang bilang bahwa kayak Tuhan tuh ngomong anakku bekerja lagi. Agak ngeri ya. Asik. Kayak gitu atau gimana nih Kak Kris? Bisa ceritain? Ya, oke, gini. Jadi gini, sebelum saya lahir baru ya, Ya. sebenarnya nih sebelum 2002 dong. Ya, Sampai hafal tahunnya. ya sebelum jadi 2002 ke bawah ya, mundur ya. Asal Mundur. mundurin video Mundur ini. gitu ya. Nah, jadi waktu hidup saya masih
terikat dengan dunia ya, kenakalan remaja. Di gereja orang tua saya itu waktu itu bikin ibadah KKR. Jadi unik juga nih gereja orang tua saya, walaupun gereja Injili, gereja ortodok. Ada juga. Tapi gembalanya buka kesempatan untuk Gereja karismatik masuk di dalam. pendeta karismatik pelayanan di situ lah ibaratnya oke. begitu. Nah, dalam KKR lalu pendetanya khotbah dan altar call. Nah, waktu altar call saya maju nih. Lalu pendetanya itu nubuatin saya. Dulu saya nggak ngerti kalau itu nubuat. Sekarang kan baru ngerti. Iya. Oh. Nubuatin saya, dia Kalau itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh kayak dipanggil ke depan, ya, harus doa, tantangan, didoain lah ya. doain Oke. gitu. Nah, lalu hamba Tuhan ini dia bilang, kamu akan dipakai Tuhan memenangkan ribuan jiwa. Waktu pendeta itu dia ngomong gitu ke saya melek, buka mata. Ngomong apa ini? Saya nggak paham bener-bener, ya cuma bengong aja. Nggak respon apa-apa gitu. Shaking aja nggak goyang gitu lah. Maksudnya ya nggak kepenuhan Roh Kudus juga gitu kan, karena memang hidup saya masih di luar tuh, masih belum ngalamin zaman Tuhan. Ya, Tapi ya, dia ya. ngomong begitu ke saya. Udah saya diem aja bengong. Tapi ya udah selesai itu udah pulang. Nah, nggak nyangka ya 2002. Jadi kurang lebih waktu itu sekitar 90 tahun 99, 98, 99 lah ya. 3 tahun, 4 tahun kemudian saya lahir baru. Nah, nggak nyangka juga di tahun 2003 melayani. Masuk ke sekolah minggu. Iya, masuk sekolah minggu. Nggak nyangka juga 2009, 10 ke atas mulai banyak dipercayakan pelayanan yang lain. Perluas Gitu ya. area Terutama pelayanan. waktu itu RTS, ingat banget. Wih, itu Sering. benar ribuan itu. Anak-anak Ini pelajar. nih, anak RTS. Wih. Nah, Anak jebol dari RTS. Dengar baik anak-anak muda. nah di situ baru nyambung tuh connect. Oke. Wah, ini nubuatannya digenapi. Gitu ya. Nah, saya mikir Karena ribuan itu ya. karena ribuan itu. Yang tadi Iya, nubuatannya. betul. Nah, saya Wow. mikir bener ya. Tuhan tuh udah pilih kita. Tuhan udah panggil kita bahkan sebelum hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jadi sewaktu kita masih hidup di Tuhan luar pilih. Tuhan udah pilih kita. Wow. Tuhan udah panggil, Tuhan udah tetapkan kita. Ah, itu digenapi. Nah, ceritanya juga begini. Jadi setelah saya lahir baru 2002, 2003 ke atas, nah saya punya konsep begini. Saya melayani Tuhan itu bagi saya adalah memberi. Ministry is giving, bukan menerima, gitu loh. Benar kok, Briko. Namanya juga melayani kan berarti ada dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, termasuk dalam hal yang dalam tanda petik nih, keuangan, transport, ya persembahan kasih dan lain sebagainya, itu semua di luar pikiran saya. Karena bagi saya namanya melayani, Giving. kita harus giving, kita harus keluarkan gitu. Nah, lalu itu juga menjadi salah satu alasan saya dari awal saya bekerja. Jadi saya kerja di sekuler juga gitu loh. Iya, awalnya. Karena saya berpikir saya melayani ya saya harus keluar ongkos sendiri gitu ya. Dan dari hal seperti itu juga hidup saya aman, dalam arti hati saya nggak terikat dengan yang namanya berkat pelayanan atau persembahan kasih Iya, gitu. betul. Nah, tapi di tahun-tahun 2016 ya baru-baru ini, karena kesibukan pelayanan sudah mulai banyak. Iya. Lalu kepercayaan di kantor juga makin banyak tanggung jawabnya. Iya. Nah, itu seperti ada dorongan ya dalam hati saya harus pilih salah satu. Oh. Gitu loh. Nah, doa bergumul dan Tuhan ngomong, back to calling. Ini udah waktunya. This the time. Kembali ke panggilan. Kembali ke Diingetin gini. lagi kenubuatan itu, Kak. Bukan diingetin lagi, cuma itu bukan gini. back to college sekolah. Bukan calling. Calling. Oh. Calling. Panggilan. Panggilan. Tapi back to callingnya di sini bukan berbicara karena saya udah keluar dari panggilan, bukan. Tapi begini, fokus gini. Ayo lebih fokus. Kembalikan ke fokus. Ya, fokus ke satu hal. Wow. Ini udah waktunya fokus ke satu hal. Artinya ya fokus di panggilan gitu. Wow. Nah, waktu mau memutuskan untuk resign ya, maksudnya itu ketar-ketir juga kan, takut kan, Tuhan gimana nanti kebutuhan hari-hari dan lain Iya, iya, sebagainya. Itu Tapi manusiawi lah. betul, saya coba konsultasi dengan beberapa teman-teman dan sambil berdoa juga, dan ya teman-teman rata-rata mereka bilang, Chris, kalau memang Tuhan yang suruh, go ahead.
Gerak, jangan takut. menjadi kepala ya. Bahaya. Pembicaraan ini bahaya nih. Oke, Dan oke. akhirnya Go ahead. saya beranikan diri keluar dari kantor dan sepenuh waktu melayani Tuhan gitu. Wow. Sampai hari ini ya, ini kurang Itu- lebih itu- udah 4 tahun terakhir. Kak, itu dalam sekejap aja gitu. Kayak oke, gue resign. Iya, karena memang udah yakin waktu itu. Udah yakin, udah percaya, Udah doa juga, Udah doa ada juga. penungguhan juga ya. Pasti. konfirmasi juga, go ahead. Nah, Wow. dan benar sampai hari ini ya, terutama dalam masa-masa pandemi ini saya melihat banget bener-bener pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Iya. Tuhan nggak pernah berhutang buat Wow. kita, Tuhan nggak pernah ninggalin kita, Tuhan bener-bener sampai hari ini saya masih hidup, makanya makin gemukan begitu kan. Berisi. Berisi, iya. Banyak keajaiban Tuhan gitu ya. Dan Wow. saya ingat satu hal bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan juga yang sanggup memelihara kita. Aduh, berinding aku tuh. Aduh. Keren banget hari ini. Beda emang kakak sekolah minggu aku ini yang dulu Oh, dan yang gitu sekarang ya. tuh berbeda sekali loh. Sekarang Tuhan udah tambahkan semua pelayanan Kak Kris, bahkan Kak Kris udah jadi caretaker ya di GBI PTC. Ya, wakilnya Pak Kiki. Oh sorry, Di Salah. PTC. Wakil gembala. Nah, Wakil gembala. wakil Yes. gembala. Wakil Ya. gembala di GBI PTC. Nah, itu juga nggak kepikiran kan. WTC lagi PTC. PTC, Salah. Pulau Gadung Trade Oh, Center. PTC. Nggak apa-apa, WTC, Udah kayak- Pulau Gadung Trade Center. Pulau Gadung. Wah, Lucu, PTC. lucu, Ya, lucu, boleh lah. Nah, Kak Kris, kalau lihat tadi kan Kak Kris udah ceritain ya, kayak udah cukup detail juga ya ceritanya. Banyak Maksudnya banget kayak, kita udah omongin ya. iya, banyak banget gak Om Rikvo dapetnya sih. Banget. Maksudnya kayak perjalanannya Kak Kris tuh bukan yang kayak sebentar terus udah baik-baik dan nama Tuhan gitu. Dan Ternyata langsung jadi wakil gembala. ada banyak prosesnya ya kan? Proses. Ya, ketika diproses makin banyak cari Tuhan. Nah, itulah itu yang Itu kuncinya benar-benar ya, itu Pak? kuncinya sebenarnya, responnya. Saya ingat banget, ya tiap hari saya doa pagi Betul sih. dari tahun 2007. Saya sering menemui beliau. Nah, ini Doa pagi. salah satu saksi hidup ya. Oh baik, saya begini banget ya. Kita juga ke Israel bareng ya. Gimana? Iya, banyak berkatnya dari doa pagi itu, berkatnya banyak. Dari sekolah minggu juga berkatnya banyak, luar biasa deh pokoknya. Makanya Wow. gini, di situ saya dilatih dengan pembentukan hati. Sampai ujung-ujungnya gini loh. Kita jadi orang yang benar-benar tulus dalam melayani Tuhan. Wow. Tulus tuh nggak ada Embel-embel. nggak ada embel-embel, nggak ada motivasi apapun, nggak ada intrik-intrik apapun. Keren. Udah, makanya sampai hari ini dalam tanda petik saya safe nih dalam pelayanan. Artinya mau diundang melayani apa aja silakan, selama saya bisa waktunya saya layani. Sekolah minggu pun sampai hari ini masih saya layani gitu loh. Main gitar di ibadah saya layani, main musik layani. Yuk, boleh yuk. Kalian Gitu ya. main gitar atau keyboard? Sebelum ini itu dulu aku tuh pengen, maksudnya tuh gini. Kak Kris ini memang Tuhan udah persiapkan Ya. dari anak muda lah, udah Tuhan panggil, masih muda istilahnya kan udah Tuhan panggil. Nah, Tuhan panggil untuk melayani. Iya. Beda nanti. Oh iya. Tuhan panggil. makasih untuk perjelasnya. Iya, Iya, iya. Dan dia ini kalau menurut aku ya, dia ini pribadi yang menyenangkan. Menyenangkan tuh apa? Sampai mungkin Kak Kris bilang untuk anak sekolah minggu aja. Aku tuh pernah yang kita perjalanan ke Israel tuh boleh aku ceritain tuh banyak oma-oma, ibu-ibu tuh senang gitu. Kita Tapi emang bisa lintas generasi kan? Jujur loh. Oh gitu ya. Makanya nggak mungkin kan seorang karayon kita mempercayakan beliau untuk menggembalakan menjadi wakil gembala di PTC. Di PTC, Kalau enggak wow. dia single juga masih. Single, wah nanti saya taruh nomor Single telepon and juga. not available tapi kalau sekarang. Oh serius? Oh, udah not available. Oke, next project Nanti kita next, itu kita bahas pasti itu. kepo ya kan Next ya, nanti podcast ya. aja. Oke. Gini Kak Kris, Kak Kris punya pesan nggak buat anak-anak milenial sekarang? Gitu loh. Dengan semua nih, tadi kan Kak Kris udah lumayan selip-selipin Iya. value-value nih Ini sekarang yang lebih fokus lagi ke generasi muda. yang sekarang nih yang lagi semua sekolah serba Ya, Online. online, kalau kata orang tua sekolah online. Bukan Terus online. juga
Terus juga kalau mau lihat anak-anak sekarang kan Kak, kalau tadi Kak Kris kan udah sempet mention exactly dosa apa yang pernah Kak Kris cicipin juga kan. Kalau mau lihat anak sekarang, nggak usah sebutin apapun itu, tapi Kak Kris juga udah tahu lah ya, Kak Kris juga pelayanannya udah di arah anak muda. Banyak banget anak-anak muda yang jatuh ke dosa dan mungkin lebih dalam gitu ya kan dari dulu Kak Kris gitu. Sesuatu gampang diakses gitu ya. Iya, terus abis itu dengan segala keduniawian yang tadi Kak Kris sudah sempat mention, Kak Kris ada nggak pesan buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang ini? Iya, jadi specifically? iya. Nah, gini, sebelumnya tadi kan Kak Revo bilang apa Revo, kalau Revo iya, motor. oh iya. Di endorse. Kak Revo. Ya, Kak Revo bilang apa namanya? Saya bisa dekat dengan berbagai dalam tanda petik kalangan, usia dan lain sebagainya. Nah, saya cuma mau bilang satu hal bahwa itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Saya pribadi, grace of God. saya pribadi juga ibaratnya, iya, saya pribadi juga nggak sangka ya, maksudnya ya itu ya benar anugerah ya, kasih karunia Tuhan aja. Tapi bener loh, ya Tuhan Kakak tuh bisa urapi lah. diterima dari anak kecil sampai oma-oma loh. Nah itu aja kan, kalau mengembalakan orang, kalau Tuhan, ini gimana Pak? Gila, tetep loh. Istri saya, suami saya. memberi diri. Oke, lanjut. Itu karunia Tuhan aja itu semata-mata. Ya. Nah, ya lalu satu hal lagi juga yang apa namanya tadi yang menyangkut apa? Pesan-pesan. Value anak muda. Nah, ya saya juga mau pesan buat teman-teman anak-anak muda bahwa satu hal begini. Tuhan tuh bener-bener udah panggil kita, pilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, nama-nama kita tuh ada di hatinya Tuhan. Ya, bahkan seperti yang Kak Christian alami ya. Waktu itu Kak Christian hidup masih dalam dosa. Tapi Tuhan udah cari Kak Christian, Tuhan udah panggil Kak Christian, Tuhan udah tetapin Kak Christian. Nah, satu hal yang kakak percaya juga, Tuhan yang sama juga sedang cari teman-teman. Wow. Tuhan yang sama juga sedang nungguin teman-teman. Dan kakak percaya ya, dari berbagai macam cara yang Tuhan kerjakan, Tuhan ngomong sama teman-teman semuanya. Tuhan mau pakai hidup teman-teman. Nah, dan yang terakhir juga paling terakhir. Ya, paling terakhir ya. Ini dia, Bang. Nah, Kak Kris pengen ingetin juga nih buat teman-teman bahwa setiap kita semua dalam kehidupan kita nih ada yang namanya destiny Tuhan. Wow. Ya, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kakak percaya teman-teman di dalam kehidupan teman-teman ada destiny Tuhan. Wow. Ya. Destiny Tuhan itu nggak berbicara kita harus jadi pendeta atau jadi pengkhotbah, no bukan itu. Tapi panggilan Tuhan adalah hidup kita bisa jadi dampak, bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, dalam profesi kita apapun ya, Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita bisa bawa jiwa datang sama Tuhan. Ya, bahkan bisa melayani juga secara khusus di gereja, yaitu juga Tuhan bicara destiny Tuhan. Ya, atau dalam hal apapun. Tapi satu hal bahwa begini, seringkali dalam perjalanan kita untuk melayani Tuhan, ya menggenapi destiny Tuhan, ada banyak proses yang kita lewati. Ya, bahkan kita harus mengalami yang namanya kehilangan demi kehilangan. Tapi saya juga mau pesan buat teman-teman begini, kebanggaan dalam kehidupan ini adalah waktu kita bisa tetap memiliki panggilan Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita boleh kehilangan banyak hal, tapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Wow, speechless. Wow, speechless ya. Tetap setia sampai akhir, itu kuncinya. Setia. Iya, nggak apa-apa kita kehilangan apa? Kehilangan pacar, kehilangan uang, kehilangan karir dan lain sebagainya misalkan ya. Tapi kalau kita masih bisa menggenapi panggilan Tuhan, wah itu yang keren. Wow. Itu yang keren.
gitu. Mana kan kayak kalau dilihat di masa pandemi ini kan banyak yang kehilangan juga ya Kak. Nah, Itu betul. juga Masa ya. Alami kesusahan semua lah Iya, ya. kehilangan bukan cuma kehilangan Tuhan panggil gitu orang yang kita kasih, tapi harus tetap setia. pekerjaan dan lain sebagainya. Harus tetap setia melayani Iman Tuhan. Kuncinya teruji itu. sekali saat-saat sekarang. Saya dapat impresi di masa-masa pandemi ini ya. Dalam doa-doa saya gitu, saya dapat impresi gini. Orang-orang yang tetap setia melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa di masa pandemik ini. Nanti setelah pandemik ini selesai, orang-orang itu akan dapat berkat yang besar dari Tuhan. Dapat berkat yang luar biasa. Nah, itu impresi saya ya, dapat satu-satu. Coba dong, pendukung gitu. dong, bener. Oh, iya. Oke, Pendukung dong. baik. Iya ya. Pasti Tuhan udah siapin buat kita Wow. semua. Yang penting tetap setia sampai akhir. Jangan, apa istilah anak muda, jangan kendor. Wes, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Wow. Makin tantangannya berat, makin lagi kita setia. Setia sama Tuhan. Makin lagi kita tekun sama Tuhan. Nah, itu kuncinya. Selalu ada upah di balik kesetiaan. Nah, itu percaya. Biasa ya. Luar biasa. Yang sudah Obrolan seru, santai dan berisinya. isinya sudah di penghujung acara. Guys. Tasnya dapetin apa? Banyak banget, saking banyak kan bingung mau highlight yang mana. Gimana Kasih dong? instrumen dong, kasih instrumen Oh, dong, oh. kasih instrumen Di gitu ya. kamu banget ya, Apa? bisa di generasi kamu banget ya. Iya, ya. Agak pas banget gitu ya. Iya, betul. Ngepas banget. Kalau aku pribadi, tapi aku percaya teman-teman di rumah pasti kalian dengar hari ini, kalian diberkati banget. Betul, dikuatkan. Ya, teman-teman di rumah dikuatkan ya sih benar. Di masa-masa, apalagi kita masih ada di masa-masa ini kan gitu ya Kak Om Rivo. Kalau pribadi tadi yang aku agak kayak Menyentuh. dan Oh. kayak membangkitkan lagi tuh part dimana Kak Kris bilang tadi kalau Tuhan tuh udah punya, Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, dan kalau Tuhan udah panggil, Tuhan juga yang akan mampukan kita untuk menggenapi panggilannya Tuhan. Memperlengkapi kita. Ya, Betul. Tuhan juga yang mempersiapkan sampai kita bisa itu menggenapi panggilannya Tuhan. Itu sih yang tadi. Keren. Wow, oke. Kalau Rivo gantian dong, Sama. udah nyuruh-nyuruh. Aku juga Oh iya, ini udah Om ya. Iya. Ini Aku generasi. malah Om Ya. Rivo. 3 generasi. Tiga bukan generasi ini. Biasanya Generasi kolonial. biasanya pakai Iya, topi, biasa biasanya dia pakai buka topi. topi gini. Sekarang pakai bubuk ajaib. Ini generasi kolonial. Oke, Buka baik. kartu dong. Oh, bisa lah. Gimana Om Rivo dapat apa hari ini? Kalau aku sih tadi yang pas terakhir tadi ya, ada banyak sih dapat tentang yang Kak Kris bicara tadi. Cuman aku tuh yang tentang Kak Kris punya, kita punya destiny gitu loh, masing-masing yang Tuhan Ya. panggil. Jadi bukan harus jadi semuanya jadi full timer, Betul. semuanya bukan jadi pembicara, semuanya jadi ini enggak. Kalian di mana? Kalau semua jadi pembicara nggak ada yang main gitar ntar ya. Kalian jadi musisi pun, kalian jadi apa? Penyanyi atau apa gitu yang Tuhan panggil kalian di sana, kalian menjadi garam dan terang. Kuncinya Itu itu sih, ya. keren banget. Jadi dampak. Oh, Jadi dampak. and satu lagi yang tadi yang closing banget Kak Kris ngomong juga tentang setia. Setianya itu berarti in any case ya Kak. Setia dalam proses itu juga kita juga tetap harus perlu setia. Oh iya. Dimana Pasti. ya tetap harus lihat Tuhan ya. Iya, justru di dalam proses kita harus semakin lagi setia sama Wow. Tuhan. Menempel ya. Itu respon yang Melekat benar. gitu ya. Kan, Gitu. oke. Iya. Wow. Dengan berakhirnya pembicaraan ini, Ya. berakhir juga sesi obsesi kita. Tapi nggak enak kalau obsesi kita nggak tutup dengan nyanyian. Oh baik, Kak Oke. Kak Kris kira-kira Oh ada iya. lagu Baik, yang ganti-ganti. bukan baik. Bukan. Tahan ya, tahan. Ada sesuatu Lagu- yang saat ini. Apa nih? Aku mau ya, cari-cari. ini lagu yang sangat merema sekali dalam kehidupan saya ya. Apa tuh? Panjang nih. Khususnya dalam keadaan saya pasang surut ya di tengah-tengah perjalanan kehidupan saya. Nah, ini lagu ini yang selalu jadi kekuatan saya. Ya. Apa tuh, Kak? Allah yang setia. Yes. Allah yang setia. Gimana? Oke. Gitu ya. Kita boleh nyanyi ya? Kak Kris Boleh. dulu deh. Kak Kris dulu ya. Iya. Oke. Yesus, Kau telah memulai
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang kurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Nah, saya ingat lagu ini. Jadi dalam proses perjalanan yang tadi saya cerita ya, saya banyak mengalami kehilangan demi kehilangan gitu ya, kehancuran demi kehancuran ya. Lagu ini jadi kekuatan buat saya. Kenapa? Karena seringkali saya juga nggak kuat ya, seringkali saya juga nggak mampu rasanya untuk melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam pelayanan. Beberapa kali tuh timbul keinginan pengen mundur dari pelayanan. Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan saya capek, Tuhan saya lelah. Lebih baik saya hidup biasa-biasa aja deh. Tapi saya ingat lagu ini, dan saya ingat satu ayat firman Tuhan ya. Dia Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan juga yang setia, yang melanjutkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dalam hidup kita. Dia juga yang akhiri hidup kita, setia bersama dengan kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Kita Tuhan setia. Nah, saya rindu juga teman-teman di mana teman-teman berada. Kalau teman-teman sedang dalam keadaan yang broken, teman-teman sedang dalam keadaan yang terpuruk, teman-teman rasa nggak sanggup, nggak mampu, percayalah, ada Allah yang setia. Amin. Yang selalu mendampingi teman-teman. Tuhan yang sudah panggil teman-teman, Tuhan yang sudah menggenapi panggilannya dalam kehidupan teman-teman. Tuhan juga yang akan terus menyertai teman-teman sampai akhir, karena Dia setia. Oke, kita nyanyi lagi satu kali ref, terus Kak Kris boleh berdoa buat kita ya. Wow. Oke. Oke. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bapa, kami mengucap syukur untuk obsesi dalam episode hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap teman-teman anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba tahu Tuhan yang sudah memilih mereka semua, Tuhan yang sudah memanggil kehidupan mereka semua. Dan kami tahu juga Tuhan juga yang setia, yang akan menyertai teman-teman semua ya Tuhan, generasi muda. Tuhan, aku berdoa saat ini yang sedang dalam pergumulan, yang sedang mengalami broken dalam hati mereka, sedang mengalami kelemahan secara iman mereka. Tuhan,
Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan mereka. Amin. Tuhan sendiri yang menopang mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan memegang kehidupan mereka sampai akhir ya Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang setia bagi teman-teman. Tuhan bangkitkan mereka semua khususnya di masa-masa Pentakosta yang ketiga ini. Bangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Ini waktunya untuk setiap kami generasi muda untuk meresponi destiny Tuhan dan menggenapi destiny Tuhan. Kami akan menjadi dampak membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Wow. Udah ya, ini Lengkap sekali. klimaks. Lengkap, Lengkap. udah sampai didoain ya kita ya. Ya. Luar biasa ya. Amin. Teman-teman diberkati Tuhan semuanya ya. Pasti diberkati. Ya gitu langsung pasti diberkati. Kita juga yang di sini luar biasa ya. Ini ada kru-kru yang di sini juga pastinya mereka juga diberkati ya. Betul. Jadi thank you banget Kak Kris Terima kasih, untuk Kak Kris, hari sudah ini. datang. Sama-sama, thank you. Sorry thank banget you. kalau tadi kita kayak kesannya ada ngerjain Kak Kris. Iya, Kak Kris. Tapi kan Oh, Kak Kris iya. seneng kan Iya. dikerjain. Oh seneng dong, Gimana? ya kan. Biasa Kan suka ngerjain iya. anak-anaknya. Biasa ngerjain, ya kan gitu. Kak Kris, thank you so much untuk hari ini. Sama-sama, thank you. Jangan bosan-bosan. Oke, teman-teman semua. Semua. Dengan ini, kita pamit untuk pamit undur diri. Aku Tasya. Aku Rivo. Aku Christian. Tamtama. Kita pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di Obsesi episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.